Halo, selamat malam Demi Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi bersama Mas Yus di Bincang-Bincang Mistis pada hari ini. Kalau bincang-bincang mistis tentu saja Mas Yus solo, nggak bersama bintang tamu atau narasumber. Cuma sekedar pengen sharing atau mungkin sekedar mau cerita tentang beberapa pengalaman. Ya. Kemarin sekitar 3 hari yang lalu itu Mas Yus eh, dihubungi oleh salah satu teman dulu, ya teman atau rekan lah, rekan dulu, rekan yang sama-sama dulu terlibat di sebuah acara televisi, judulnya Keramat pada waktu itu. Dia adalah Bang Tretan Muslim. Bang Tretan Muslim ini merupakan salah satu host di acara Keramat itu bersama dengan Bang Coki yang sama-sama kemudian membawakan acara itu, di mana Bang Tretan itu lebih banyak dia selain jadi host, membawakan acara, kemudian memberikan humor, juga sebagai seorang medium. Jadi Bang Tretan ini juga punya bakat sebagai seorang medium gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu, medium itu artinya dia eh, tubuhnya dengan mudah bisa dimasuki oleh makhluk astral, dan kemudian makhluk astral itu bisa kemudian ditanya-tanya melalui Bang Tretan ini kayak gitu ya. Sebenarnya ya acara sebenarnya juga udah cukup lama kayak gitu. Dia sekitar tahun berapa kalau nggak salah itu ya. Sekitar tahun kalau nggak salah 2018 waktu itu. 2018 sempat bikin beberapa episode kayak gitu, dan kita memang kenal di acara keramat itu gitu. Bang Tretan orangnya baik. Bang Tretan orangnya eh, ramah banget. Dan kalau bisa dibilang sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Dia benar-benar tahu gimana cara memisahkan profesi dia sebagai seorang caster, sebagai seorang stand-up comedian, atau bahkan sebagai seorang komedian dengan kehidupan pribadinya. Gitu. Kita tahu itu nggak mudah loh. Itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Bagaimana dia tampak harus tetap menarik, dia harus tampak tetap lucu, dia harus tetap tampak humoris, sedangkan mungkin ada hal-hal atau mungkin sesuatu yang di balik itu yang kemudian sebenarnya eh, tidak seperti tampak luarnya. Mungkin ada, taruhlah, permasalahan-permasalahan atau pikiran-pikiran kayak gitu, tapi Bang Tretan ini tetap profesional, tetap kemudian tampil gitu dengan humoris, dengan kemudian dengan membawakan materi-materi yang lucu kayak gitu dan membuat ketawa kayak gitu. Dan dia memang bersama dengan Bang Coki Pardede itu adalah duet maut gitu. Kalau misalnya dengan membawakan acara-acara yang sifatnya humor kayak gitu. Nah, Bang Tretan ini kemudian sempat beberapa hari yang lalu menghubungi Mas Yus pada waktu itu, dan sepertinya memang dia ada permasalahan kayak gitu. Dia ada permasalahan, dan sepertinya permasalahan juga berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya gaib kayak gitu ya. Dan kaget juga waktu itu ya, tiba-tiba WA kemudian, Bang, tak tolong katanya kayak gitu. Oke, kenapa gitu. Di WA dia bilang, kemudian dia cerita tentang rumahnya waktu itu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di Instastory-nya Rida atau istrinya Bang Tretan itu, di mana itu menceritakan, di mana kemudian di situ ceritakan tentang fenomena-fenomena aneh yang kemudian terjadi di rumahnya gitu. Dan ini sebenarnya memang bukan fenomena yang dibuat-buat kayak gitu, tapi ini merupakan fenomena yang bisa dibilang
ada unsur gaibnya, ada unsur yang tak kasat matanya sebenarnya. Gitu. Bang Tretan waktu menghubungi saya, dia bilang memang sempat kemudian dia baru saja pindah ke rumah yang sekarang dia tempati, kemudian dia mengalami banyak sekali gangguan-gangguan di sana. Mulai dari gangguan-gangguan suara, mulai dari gangguan-gangguan benda berpindah, atau mungkin bisa dibilang gangguan-gangguan sampai bau yang sangat menyengat, bau yang sangat tidak enak, kayak gitu. Katanya sih seperti bau bangkai, gitu. Dan pada waktu itu kemudian ya sempat kemudian karena memang harusnya untuk hal seperti ini tidak kemudian langsung percaya begitu saja. Dan masih bertanya, sudah dipastikan apakah sudah bersih? Bisa jadi karena bau busuk itu dari bau bangkai, kan? Atau mungkin ada bangkai cicak atau bangkai tikus yang kemudian ada di langit-langit, atau ada di balik lemari, atau ada di balik benda-benda yang ada di kamar, dan dia memastikan tidak ada karena sudah dibongkar sebenarnya. Tapi asal-usul bau itu kemudian tidak ketemu dari mana. Menarik. Kemudian Mas Yus coba untuk minta difotokan beberapa sudut dari kamar yang kemudian dikatakan katanya baunya tidak enak atau ada bau bangkai dari sana. Akhirnya setelah difotokan beberapa sudut, ada satu foto yang menarik sebenarnya. Nah, foto ini cukup menarik. Kenapa? Karena sepertinya blur. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang peka yang bisa melihat blurnya ini karena adanya tabrakan energi. Jadi bukan blur yang disengaja. Dan ini ada beberapa foto sebetulnya yang sama-sama blur ketika di foto seperti ini. Dan blurnya ini memang karena ada sosok yang berada tepat di depan kamera. Yang energinya kemudian tertangkap oleh kamera dan itu menyebabkan ada seperti pembiasan yang kemudian tampak ketika dijepret kayak gitu, itu seperti blur kayak gitu. Dan kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin juga peka, teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa di depan kamera ini ada sosok perempuan rambutnya panjang kayak gitu, ke bawah kayak gitu. Dan memang seperti kuntilanak ya. Seperti kuntilanak. Dan Mas Yus coba untuk sketch kayak gitu gambarnya. Mas Yus coba untuk ilustrasikan seperti apa kayak gitu. Dan kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Memang ada kuntilanak, mukanya tengkorak kayak gitu, dan ini aura kuntilanaknya berwarna merah. Jadi bisa dibilang ini adalah kuntilanak merah. Gitu. Dan bisa dibilang kuntilanak ini ya bukan peliharaan atau memang bukan disuruh, tetapi memang dia kayak semacam diamplifikasi energinya. Jadi energi dia semacam kayak kemudian di-boost, ditingkatkan, dan kemudian memang sepertinya ada sesuatu atau mungkin ada suatu tindakan yang dilakukan oleh dalam tanda kutip seseorang yang kemudian mengamplifikasi energi-energi makhluk astral yang ada di rumah itu. Jadi kayak di-boost kayak gitu energinya. Dan itu membuat makhluk-makhluk yang ada di situ itu seperti mendapatkan kemampuan atau kekuatan ekstra untuk mengganggu, untuk menimbulkan suara, atau bahkan mungkin bisa dibilang untuk meneror dari penghuni yang ada di rumah itu. Ya. Dan ini sangat mengganggu sekali. Ini sangat mengganggu. Sebenarnya kuntilanak. Sebenarnya kalau bisa dibilang kuntilanak ini adalah kuntilanak biasa sebenarnya. Tapi karena dia kekuatannya di-boost, kekuatannya kemudian ditingkatkan, diamplifikasi karena oleh suatu tindakan atau suatu hal, maka auranya menjadi berwarna merah. Dan ini memang kalau di kalangan supranatural atau orang yang paham, memang bisa seperti ini.
tinggal kemudian menemukan sosok arwah yang penasaran, kemudian di semacam diinjeksi atau kemudian diberikan, atau mungkin bahkan bisa diritualkan sosok ini, sehingga kemudian energinya meningkat dan menjadi sosok yang berbahaya. Contohnya adalah kuntilanak merah ini. Ya. Jadi sekali lagi memang ini ada kesengajaan untuk mengganggu. Ya. Walaupun secara tidak langsung. Gitu. Tadinya mungkin mikir, ini kan gara-gara mungkin, mohon maaf, istrinya Bang Tretan juga lagi mengandung. Kayak gitu. Mungkin saja karena makhluk ini memang tertarik dengan aura orang yang sedang mengandung, sehingga kemudian mendekat. Tapi sepertinya tidak. Gitu. Sepertinya tidak seperti itu. Karena bisa dibilang ada rentetan-rentetan yang kemudian kesannya lebih kayak meneror. Ini cerita dari Bang Muslim maupun dari istrinya. Kalau bisa teman-teman bisa lihat Instagramnya Bang Muslim atau kemudian Instagramnya istrinya Bang Muslim, itu juga mereka mencoba untuk melukiskan bagaimana teror yang sebenarnya terjadi di rumah mereka di sana. Dan sebelumnya Mas Yus juga sebenarnya ingin menyampaikan bahwa apa yang Mas Yus lakukan ini bukan sekedar untuk kemudian memanfaatkan atau mungkin sekedar mencari momentum, enggak. Ini supaya teman-teman juga bisa membantu. Teman-teman bisa kemudian, saya yakin teman-teman juga ada yang bisa membantu, entah itu dengan doa, dengan harapan, atau mungkin dengan kesadaran teman-teman bahwa kemudian setidaknya itu bisa membantu secara energi, setidaknya bisa meningkatkan moral, atau bahkan mungkin bisa untuk menguatkan mental dari Bang Muslim dan istrinya, sehingga bisa tetap kuat untuk kemudian menghadapi apapun yang terjadi. Kayak gitu. Ya. Oke, kembali lagi mengenai kuntilanak merah ini, sebenarnya seperti yang Mas Yus bilang, ini sebenarnya waduk kuntilanak biasa, tapi kemudian karena dilakukan satu dan lain hal, dia kemudian bisa berubah menjadi sosok kuntilanak yang berbahaya. Ya. Dan satu foto lagi yang kemudian bisa dibilang ini adalah merupakan hal yang tidak wajar karena adanya bercak darah di sini. Ini kalau misalnya bagi teman-teman pun yang peka, ini pasti akan merasakan hawa yang tidak enak dan baunya itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ya. Karena memang ketika sesuatu yang tak kasat mata kemudian termanifestasi karena saking kuatnya, saking kemudian padatnya energi yang diberikan, kemudian bisa menembus dimensi alam manusia, atau kemudian dari dimensi astral masuk ke dimensi manusia. Contohnya adalah bercak-bercak ini, kayak gitu. Dan ini bukan bercak-bercak yang disengaja, atau kemudian adalah bercak-bercak yang memang dibuat-buat. Karena sepertinya kalau misalnya teman-teman lihat, ini kayak nggak mungkin lah kemudian ada bisa dibuat kesengajaan seperti ini, kayak ada tetesan-tetesan seperti ini, kayak gitu. Agak susah, kalaupun disengaja pasti susah kalau membuat pola atau jejak seperti ini. Ya. Tapi yang jelas memang ini adalah suatu fenomena yang tidak normal, kayak gitu. Mas Yus nggak akan membahas dari mana sebenarnya fenomena ini terjadi, kayak gitu. Tapi masih lebih menjelaskan bahwa bisa yang namanya dari dimensi astral itu masuk ke dimensi manusia karena adanya dorongan energi yang sangat terkonsentrasi, sehingga itu bisa manifest, sehingga itu bisa muncul di alam manusia. Sama halnya ketika mungkin keris gaib itu kemudian mewujud menjadi keris fisik. Sama sebenarnya, kondisinya seperti itu. Ya.
Dan foto dari Dipan ini yang memang cukup unik ya, atau cukup cukup misteriusnya, karena bercak darahnya ada di bagian bawah. Gitu. Tadinya ini ada kasur di atasnya. Tapi bagaimana mungkin bercak-bercak darah itu bisa muncul di bawah kasur atau di bagian kayu dipan yang ada di bawah itu? Itu tentu saja suatu hal yang ya percaya nggak percaya itu nyata, kayak gitu. Misterius tapi nyata, ya. Dan satu hal yang kemudian memperkuat bahwa ini adalah sesuatu yang memang bukan hal yang wajar adalah ditemukannya belatung. Ya, temukannya belatung. Memang Nasius sempat menyarankan kepada Bang Tretan pada waktu itu coba pertama, memang awalnya sudah ada teman yang membersihkan kayak gitu, tapi kemudian untuk jaga-jaga Nasius menyarankan supaya Bang Tretan ngambil air yang ditaruh di dalam mangkok gitu kecil, tidak usah penuh-penuh kayak gitu. Kemudian Masius minta ngambil buah jeruk. Buah jeruk itu kemudian minta untuk diremas kayak gitu sampai kemudian keluar airnya, dan nanti itu kemudian di ampasnya atau perasannya itu kemudian ditaruh di dalam mangkok dan ditaruh di dekat tempat tidur yang tadi ada bercak darahnya itu. Kemudian entah kenapa kemudian besoknya Masius dihubungi lagi sama Bang Tretan, Bang, ini memang kayaknya nggak normal nih, ada belatungnya, gitu. Dan memang muncullah ada hewan seperti ini. Padahal kalau misalnya dilihat kondisi kamarnya itu bersih, nggak mungkin kemudian ada hewan yang erat kaitannya sama bangkai atau mungkin ada erat kaitannya sama mayat seperti ini atau sesuatu yang busuk seperti ini. Rasanya nggak mungkin kayak gitu. Ini adalah fenomena yang benar-benar aneh kayak gitu. Aneh tapi nyata, ya, gitu. Dan kemudian ya seperti halnya mungkin Mas Yu sarankan juga Bang Tretan tetap untuk berdoa, tetap untuk minta perlindungan sama Tuhan kayak gitu, sehingga bisa dijauhkan dari gangguan-gangguan yang sifatnya gaib kayak gitu. Dan memang sebenarnya gangguan ini juga bukan gangguan yang biasa kayak gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari pola energinya di mana ada suatu tindakan atau suatu perbuatan yang sengaja untuk membooster, mengamplifikasi atau meningkatkan energi makhluk astral dari yang ada di tempat itu, pasti itu adalah perbuatan yang disengaja, kayak gitu. Dan memang sempat diceritakan juga, Mas Yus, situasinya benar-benar mencekam, dan kemudian situasinya benar-benar buat takut, kayak gitu. Ya kita tahu Bang Muslim kan memang seorang public figure gitu ya, orang banyak kenal gitu. Dan memang sudah jadi rahasia juga bahwa Bang Muslim ini juga orang yang bisa juga, seorang medium yang handal gitu juga. Nggak jarang kalau misalnya ada orang yang mau mencoba untuk entah itu ngetes lah, entah itu mungkin ingin mencoba lah, atau mungkin malah iri kayak gitu dengan apa yang mungkin setelah dicapai sama dia. Maklum mungkin semakin banyak orang yang kenal, bisa jadi juga dari sekian banyak orang yang kenal itu tidak semua mungkin orang itu suka kayak gitu. Ada yang mungkin menganggap dia saingan, entah itu saingan bisnis, saingan karir, saingan usaha, atau mungkin saingan segala macam, sehingga orang itu tidak suka dan menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti ini. Gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau Mas Yus kenal Bang Muslim, orangnya baik, orangnya sangat sangat apa ya, sangat ramah lah gitu, sangat ramah.
dan solider gitu, solider banget. Ya. Dan sebenarnya Mas Yus masih mencoba untuk kemarin sambil mendeteksi energi yang mungkin ada, dan itu sebenarnya berangsur-angsur juga hilang karena bantuan dari teman-teman yang lain juga untuk mencoba menguatkan, entah itu kemudian mencoba untuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi memang ada satu entitas atau satu sosok yang kemudian bisa dibilang kayak biang kerok ya gitu ya. Dan ini memang agak kuat. Dan ini memang yang sempat dilukiskan oleh istrinya Bang Tretan itu seperti makhluk berbadan hitam, gelap, kemudian ada tanduknya, gitu. Ya. Dan Mas Yus coba untuk ilustrasikan makhluknya seperti apa. Ya. Makhluk ini katanya memang sempat mengganggu, kemudian sempat membuat salah satu teman yang ada di rumah itu, yang namanya Hasan mungkin kalau tidak salah ya, itu sampai kena istilahnya kena sawan kayak gitu. Malam-malam bangun, dobrak pintu, dan kemudian sampai mengagetkan semua orang yang sedang istirahat, sedang tidur, dengan keadaan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Yang katanya dia melihat sosok makhluk yang seperti ingin mencelakainya atau seperti ingin membunuhnya kayak gitu. Dan ini memang pelakunya adalah makhluk yang tinggi besar itu tadi. Dan ini memang yang sudah diungkapkan oleh salah satu teman dari Bang Muslim yang kemarin juga membantu untuk mencoba membersihkan kayak gitu. Bagi teman-teman yang ingin melihat seperti apa sosoknya, masih coba gambarkan sosoknya. Kurang lebih sosoknya seperti ini. Ya, ini sosoknya. Tinggi besar, gelap, matanya merah, kemudian ada tanduk, dan bawahnya itu bentuknya ular. Ya, seperti ini. Memang makhluk seperti ini akrab atau identik dengan kiriman, atau akrab dengan energi orang yang memang sengaja untuk ingin mencelakai. Tapi Mas Yus tidak ingin menuduh siapa. Itu bisa siapapun. Itu bisa siapa saja. Karena memang semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang kenal, bisa jadi juga banyak orang yang tidak suka. Ya. Sekali lagi Mas Yus, sebenarnya lebih punya maksud untuk supaya ada lebih banyak lagi orang yang bersedia untuk membantu, atau setidaknya juga membantu untuk menguatkan, memberikan kepedulian, mendoakan, itu lebih baik, lebih penting. Sehingga Bang Tretan dan istrinya bisa tetap kuat, bisa tetap tabah, dan bisa tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Dan harapannya tentu saja supaya gangguan di rumah itu segera berakhir. Banyak cara sebenarnya bisa digunakan untuk misalnya menetralisir energi negatif atau energi-energi gelap tak kasat mata yang ada di rumah itu. Mungkin yang pertama bisa menggunakan media garam atau air garam. Itu bisa untuk digunakan mengepel dari tempat atau area yang ada di rumah itu. Cukup ambil air 1 ember,
kemudian garam setengah sendok teh kayak gitu, campur, kemudian itu digunakan ngepel. Jangan lupa juga airnya didoakan. Itu lebih baik. Gitu. Bisa juga dengan menggunakan media tanaman. Seperti yang kemarin Mas Yus sarankan ke Bang Tretan juga untuk mencari yang namanya tanaman bidara Arab. Itu bisa untuk menangkal energi-energi negatif. Atau bisa juga dengan tanaman kaktus juga bisa. Bambu kuning juga bisa. Atau tanaman kayak pakis haji juga bisa. Tapi kalau misalnya memang susah ya gunakan tanaman yang mudah ditemukan saja. Bidara Arab itu relatif lebih mudah untuk ditemukan dan harganya juga nggak terlalu mahal biasanya. Ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk berdoa, minta perlindungan sama Tuhan, dan tetap berserah supaya dikuatkan dan gangguan-gangguan itu bisa menghilang. Ya. Bisa juga menggunakan media bubuk kopi sebenarnya. Bubuk kopi ditaruh di mangkok, kemudian itu ditaruh di sudut-sudut ruangan, itu bisa jadi kayak aromaterapi juga. Itu bisa memberikan rasa rileks kayak gitu. Dan tentu saja yang paling penting dalam kondisi atau situasi seperti ini itu adalah pikiran dari penghuni rumah itu sendiri. Supaya tetap tidak terpengaruh, tetap happy, tetap ketawa, tetap kemudian bisa menjaga emosi, itu yang paling penting. Karena memang kalau misalnya yang namanya kirim atau yang namanya taruhlah apa ya, paket supranatural gitu ya, pasti yang kemudian dilakukan tahap pertama itu adalah mengganggu emosi dan pikiran dari orang yang mau diserang. Dibuat takut, dibuat emosinya bergejolak, dibuat takut atau sedih, sehingga kemudian itu pelan-pelan bisa dimasuki. Dan kalau sudah dimasuki, itu agak susah. Karena dari orangnya itu sendiri yang kemudian harus sebisa mungkin mengeluarkan. Dengan caranya apa? Berpikir positif, kemudian hatinya dijaga, dan tentu saja tetap berserah atau menyerahkan diri pada Tuhan. Kayak gitu. Ya. Ada beberapa teman juga yang mungkin karena merasa sudah masuk energinya, mereka kemudian memilih untuk grounding atau kemudian ketika tidur itu tidak menggunakan alas. Sehingga energi yang cenderung yang sudah masuk ke dalam badan itu bisa langsung mengalir ke tanah. Itu bisa langsung tersalurkan ke tanah sehingga tidak tersimpan di badan. Itu juga bisa gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah tentu saja menjaga sikap. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, apa yang kemudian Anda wujudkan sehari-hari dalam sikap Anda, itu yang kemudian akan menimbulkan reaksi dari orang-orang yang ada sekeliling Anda. Kalau mungkin ini sudah public figure sih mungkin memang agak susah ya. Seperti itu. Apalagi dengan konteks yang mungkin berkaitan sama persepsi orang. Kenapa persepsi orang? Karena kan kaitannya sama humor gitu ya. Humor itu kan relatif gitu. Ada yang merasa lucu, ada yang merasa ketawa, tapi ada juga yang merasa malah tersinggung dan lain sebagainya. Itu relatif. Dan makanya daripada itu kita tetap sebagai manusia hanya bisa berserah dan berdoa supaya tetap dijauhkan dari cobaan dan hal-hal seperti itu. Mungkin cukup untuk sharingnya pada malam hari ini ya tentang misteri rumah Bang Tretan. Konten ini sudah disetujui oleh Bang Tretan sendiri karena lebih untuk edukasi
Dan yang kedua tentu saja untuk supaya teman-teman ikut membantu mendoakan. Ya, kita sama-sama doakan supaya gangguannya cepat berakhir, supaya kemudian semuanya bisa kembali normal lagi. Amin. Ya. Mas Yus pamit. Kita ketemu lagi nanti di konten-konten berikutnya, di bincang-bincang mistis bersama Mas Yus di channel Mata Indigo. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang lebih menarik lagi. Mas Yus pamit. Selamat malam.